Di sini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan e-commerce and advertising concept, atau bisa disebut dengan konsep e-commerce dan periklanan. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Trimilyarana NIM 2018-455, selanjutnya ada Evita Widiana NIM 2018-461, Sunyahut Malinda NIM 2018-467, Siti Maryam NIM 2018-472, Tasya Nur Ulya 2018-479, dan Anida Utami Putri NIM 2018-480. Dalam advertising biasanya terdapat video ads yang dimana bisa dengan meng-shoot, klik, dan lalu buy. Di dunia modern, pengguna menonton video di sejumlah perangkat, terutama tersebar di komputer, smartphone, dan tablet. Ini bisa menjadi masalah bagi pengiklanan yang mencoba menjangkau audiens yang tepat kecuali iklan video digital multilayar yang sudah ada. Pada pembahasan e-commerce and advertising concept, ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, konsumen online, pengguna internet dan perilaku konsumen. Yang kedua, strategi dan alat pemasaran dan periklanan e-commerce. Yang ketiga, ada teknologi pemasaran internet. Dan yang keempat, memahami biaya dan manfaat komunikasi pemasaran online. Subbab yang pertama yaitu konsumen online, pengguna internet, dan perilaku konsumen. Sebelum perusahaan dapat mulai menjual produknya secara online, mereka harus terlebih dahulu memahami orang seperti apa yang akan mereka temukan secara online dan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku online di pasaran. Pada bagian ini, kami fokus terutama pada konsumen individu di arena bisnis ke konsumen atau B2C. Pertama yang harus dibahas dari konsumen online, pengguna internet dan perilaku konsumen, ada pola lalu lintas internet, profil konsumen online. Yang pertama, ada intensitas dan cakupan penggunaan. Sekitar 210 juta orang, sekitar 80% dari semua pengguna internet Amerika Serikat mengakses internet menggunakan ponsel. Semakin banyak waktu yang dihabiskan pengguna untuk online, menjadi lebih nyaman dan akrab dengan fitur dan layanan internet. Semakin banyak layanan yang mungkin mereka jelajahi. Yang kedua, ada demografi dan akses. Sejarahnya dimulai dari profil demografis internet dan e-commerce telah banyak berubah sejak tahun 95. Hingga tahun 2000, pria lajang berkulit putih, muda, berpendidikan perguruan tinggi, dengan pendapatan tinggi mendominasi internet. Selanjutnya, ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan ini menyebabkan kekhawatiran tentang kemungkinan kesenjangan digital. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan demografis dapat dinilai dengan melihat jenis kelamin, usia, etnis, jenis komunitas, tingkat pendapatan, dan pendidikan. Etnis, variasi antar kelompok etnis tidak seluas antar kelompok umur. Pada tahun 2004, terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok etnis, tetapi hal ini telah berkurang. Tingkat pendapatan, sekitar 96% rumah tangga dengan tingkat pendapatan di atas $75.000 memiliki akses internet, dibandingkan dengan hanya 76% rumah tangga berpenghasilan kurang dari $30.000. Yang ketiga, jenis koneksi internet, dampak broadband dan seluler. Untuk pemasar, audiens broadband menawarkan peluang unik untuk penggunaan kampanye pemasaran multimedia dan untuk penentuan posisi produk yang sangat sesuai. Pertumbuhan eksplosif dari smartphone dan tablet dan komputer terhubung ke jaringan broadband seluler dan wifi adalah dasar dari platform e-commerce dan pemasaran yang benar-benar mobile yang tidak ada beberapa tahun yang lalu. Pola lalu lintas internet yang keempat yaitu pengaruh komunitas penularan sosial di jaringan sosial. Sebuah studi terhadap 6.000 pengguna jejaring sosial menemukan bahwa jejaring sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku belanja dan pembelian. Jaringan sosial meningkatkan penelitian online diikuti dengan pembelian secara offline, terkadang disebut sebagai ROPO.
mengarahkan lalu lintas pembelian ke toko fisik tempat produk dapat dilihat, dicoba, dan kemudian dibeli. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen berusaha untuk memprediksi atau menjelaskan apa yang dibeli konsumen dan di mana, kapan, berapa banyak, dan mengapa mereka membeli. Tujuannya agar perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memasarkan dan menjual produk mereka. Pengguna internet dan perilaku konsumen selanjutnya dapat dilihat dari profil konsumen online. Sementara harga merupakan pertimbangan penting, konsumen juga berbelanja secara online karena kenyamanan yang ada pada gilirannya dihasilkan sebagian besar dengan menghemat waktu mereka. Secara keseluruhan, pengurangan biaya transaksi tampaknya menjadi motivator utama untuk memilih berbelanja secara online. Poin D. Keputusan pembelian online. Di antara alasan terpenting adalah harga dan ketersediaan pengiriman gratis. Bahwa penjual adalah seseorang yang dipercaya oleh pembeli juga merupakan faktor yang sangat penting. Kemampuan untuk melakukan pembelian tanpa membayar pajak dan ketersediaan promo online juga merupakan faktor penting. Ada 5 tahapan dalam proses keputusan konsumen. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan. Pencarian informasi lebih lanjut, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian aktual, dan yang kelima feedback atau review kepada e-commerce setelah melakukan transaksi pembelian. Mengenai model perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu dapat dipengaruhi oleh desain toko dan memahami pergerakan konsumen yang tepat melalui toko fisik dapat meningkatkan penjualan jika barang dan promosi diatur di sepanjang jalur konsumen yang paling mungkin. Keterampilan konsumen mengacu pada pengetahuan yang dimiliki konsumen tentang bagaimana mereka melakukan transaksi online, serta meningkat seiring dengan pengalaman mereka dalam menggunakan dalam berbelanja online. Selain itu, dikombinasikan dengan faktor-faktor tradisional seperti merek, periklanan, dan kapabilitas perusahaan. Faktor-faktor ini mengarah pada sikap spesifik tentang pembelian dari perusahaan e-commerce, atau juga kepercayaan pada perusahaan dan pengalaman pelanggan yang menguntungkan, dan perasaan bahwa konsumen dapat mengendalikan lingkungan online para pelaku e-commerce. Selanjutnya ada shopper sebagai browser and buyer. Jadi di sini tuh pembeli sebagai penjelajah sekaligus membeli. E-commerce adalah saluran utama dan generator perdagangan offline. Kebalikannya, lalu lintas online didorong oleh merek dan belanja offline. Meskipun penelitian online mempengaruhi pembelian offline, media pemasaran offline juga sangat mempengaruhi perilaku online termasuk penjualan. Media cetak tradisional seperti majalah dan surat kabar serta televisi sejauh ini tuh masih merupakan media yang paling kuat untuk menjangkau dan melibatkan konsumen dengan informasi tentang produk baru dan mengarahkan mereka ke web. Komunitas online dan blog juga sangat berpengaruh, tetapi belum sekuat media tradisional. Hal ini mungkin mengejutkan bagi banyak orang yang memperhatikan jaringan sosial sebagai sarana pemasarannya. Tetapi ini mencerminkan keragaman pengaruh pada perilaku konsumen dan anggaran pemasaran dunia nyata dari perusahaan yang masih sangat didominasi oleh media tradisional. Bahkan lebih mengejutkan di era Facebook, interaksi tatap muka adalah pengaruh yang lebih kuat daripada partisipasi dalam komunitas sosial online. Jadi di sini itu media offline itu sebagai jembatan untuk menunjukkan pembeli ke arah pembelian online. Lalu poin yang berikutnya adalah why some people don't shop online. Mengapa beberapa orang itu tidak berbelanja online itu karena salah satu faktor terpenting yang dikutip oleh banyak penelitian adalah mereka yang tidak berbelanja atau membeli secara offline adalah faktor kepercayaan, ketakutan bahwa pedagang online akan menipu mereka, kehilangan informasi kartu kredit, atau menggunakan informasi pribadi yang diberikan kepada mereka untuk menyerang pribadi mereka masing-masing. Ada privasi, membordir, mungkin bisa memberi dengan email. Lalu ada iklan pop-up yang tidak diinginkan. Biasanya tuh kayak ada iklan-iklan yang
mengandung unsur-unsur yang sebenarnya itu tuh tidak layak buat ditampilin. Lalu ada faktor sekunder yang dapat diringkas sebagai faktor kerumitan seperti adanya biaya pengiriman, pengembalian, dan ketidakmampuan untuk menyentuh atau merasakan baru. Jadi mereka tuh kayak takut nanti barangnya tuh tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan gitu. Jadi mereka masih takut untuk kadang masih takut untuk percaya ataupun mereka masih ragu untuk membeli karena adanya ketidakjelasan produk yang belum nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran perdagangan digital dan periklanan strategi. Jalur tujuan pemasaran online seperti dalam semua pemasaran adalah untuk membangun hubungan pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai pengembalian di atas rata-rata. Yang dimaksud dengan pengembalian adalah laba yang di atas rata-rata. Hubungan ini adalah fondasi merek perusahaan. Ada 4 fitur pemasaran online yang membedakannya dari tradisional saluran pemasaran. Dibandingkan dengan pemasaran cetak dan iklan televisi, pemasaran online dapat lebih dipersonalisasi, dipartisipasi, dan komunal. Misalnya, tidak banyak perbedaan antara video pemasaran yang ditampilkan di layar komputer dengan menonton iklan televisi. Namun, pemasaran yang sama video tersebut dapat ditargetkan ke minat pribadi penonton. Selanjutnya yaitu tentang masalah dan pertanyaan strategis. Di masa lalu, langkah pertama dalam membangun merek online atau memasarkan barang secara online, hal yang pertama dilakukan adalah membuat situs web dan kemudian melakukan pemasaran untuk menarik masyarakat. Namun saat ini pemasaran perlu mengambil pandangan yang lebih luas tentang tantangan pemasaran online dan mempertimbangkan hal lain seperti saluran media untuk menarik masyarakat, seperti media sosial, mulai dari Tokopedia, Shopee, dari Facebook, Instagram, dan lain-lain. Misalkan, jika Anda seorang manajer atau manajer situs web dari situs komersial yang ada, Anda akan menghadapi sejumlah pertanyaan strategis, di mana Anda harus fokus dulu membangun situs web, mengembangkan blog, atau mengembangkan kehadiran Facebook. Jika Anda memiliki situs web sukses yang sudah menggunakan pemasaran mesin dan iklan bergambar, kemana Anda harus pergi selanjutnya? Itulah pertanyaan yang akan muncul. Selanjutnya yaitu situs web sebagai platform pemasaran membangun hubungan pelanggan. Situs web adalah satu-satunya tempat konsumen dapat menemukan cerita lengkapnya, mengidentifikasi fitur pembeda produk di beranda situs web. Dimaksudkan untuk menciptakan ekspektasi pada pengguna tentang bagaimana rasanya mengonsumsi produk. Situs web juga menjalankan fungsi khas dari setiap pendiri komersial dengan memberi tahu pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan. Situs web dengan katalog online dan keranjang belanja terkait merupakan penting elemen dari pengalaman pelanggan online. Pengalaman pelanggan mengacu pada totalitas pengalaman yang memiliki pelanggan dengan perusahaan, termasuk pencarian, informasi, pembelian, konsumsi, dan dukungan purna jual untuk produk. Selanjutnya yaitu alat pemasaran online dan periklanan tradisional. Berikut ini kami menjelaskan alat pemasaran dan periklanan dasar untuk menarik konsumen seperti pemasaran mesin brosur, pemasaran iklan bergambar, email dan izin pemasaran, pemasaran afiliasi, pemasaran viral, dan pemasaran perolehan prospek. Satu keuntungan besar untuk periklanan online adalah bahwa internet itu sekarang berbina masyarakat, terutama pada usia 18-34 tahun. Secara teoritis, iklan online dapat mempersonalisasi setiap pesan iklan agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan nilai setiap konsumen. Iklan online juga memberikan peluang yang lebih besar untuk interaktivitas komunikasi dua arah antara pengiklan dan calon pelanggan. Utama kerugian dari iklan online adalah kekhawatiran tentang biaya versus manfaatnya, bagaimana mengukur hasilnya secara memadai, dan ketersediaan tempat yang baik untuk menampilkan iklan. Selanjutnya, Search Engine Marketing and Advertising.
atau SEM adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian. Dengan kata lain, membeli traffic dengan membayar mesin pencarian seperti Google. Mesin pencarian banyak diakses oleh khalayak untuk mencari berbagai informasi di internet, termasuk untuk mencari informasi produk dan atau jasa beserta ulasannya. Types of search engine advertising atau jenis situs mesin pencari iklan ada 3 ya. Yang pertama ada pay-per-click atau PPC search ads. Yang kedua network keyword advertising, context advertising. Dan yang ketiga social search. Pay-per-click atau PPC adalah salah satu teknik atau cara dalam internet marketing di mana seorang marketer membayar sejumlah biaya setiap kali iklan atau website mereka diklik atau dikunjungi. Yang kedua network keyword advertising yaitu memilih kata-kata kunci yang digunakan pada halaman web, sering memperbaharui konten, dan merancang situs sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh program mesin pencari. Pemasar dapat meningkatkan dampak dan pengembalian investasi dalam program pemasaran web mereka. Yang ketiga, social search adalah upaya untuk menggunakan kontak sosial pengguna dan seluruh grafik sosial pengguna untuk memberikan hasil pencarian. Search engine issues atau masalah mesin pencari ada 3. Yang pertama, link farms adalah sebutan bagi sebuah situs yang banyak memiliki tautan ke situs lain atau outbound link. Tidak ada kepastian juga berapa tepatnya jumlah tautan tersebut. Yang kedua, content farms adalah situs web yang menerbitkan sejumlah besar artikel berkualitas rendah untuk memanfaatkan algoritma mesin pencari dan muncul tinggi pada hasil query pencarian. Yang ketiga, click fraud atau penipuan klik adalah kegiatan mengklik iklan secara kontekstual tanpa niatan untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. Click fraud ini umumnya bertujuan untuk membuat bangkrut pengiklan jika pelakunya adalah perusahaan pesaing sang pengiklan. Display ad marketing atau tampilan pemasaran iklan. Display advertising adalah bentuk periklanan yang menampilkan objek visual seperti misalnya teks, logo, foto, gambar, dan bahkan video. Iklan display terdiri dari yang pertama ada banner ads atau iklan banner, adalah iklan digital yang ditampilkan di header, footer, atau sidebar situs web. Yang kedua, rich media ads adalah iklan yang menggunakan animasi, suara, dan interaktivitas menggunakan Flash, HTML5, Java, dan JavaScript disebut sebagai rich media ads. Yang ketiga, iklan video online adalah iklan seperti TV yang muncul sebagai iklan video di halaman atau sebelum, selama, atau setelah berbagai konten. Yang keempat, sponsorship atau sponsor adalah suatu dukungan finansial dari suatu perusahaan kepada suatu organisasi, seseorang atau aktivitas yang ditukar dengan publisitas dari sebuah merek dan juga suatu hubungan. Yang kelima, native advertising adalah bentuk media berbayar di mana iklan yang ditampilkan mengikuti format sesuai platform atau layout media placement, mulai dari jenis font iklan hingga bentuk gambar atau video. Yang keenam, content marketing. Content marketing merupakan sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Yang ketujuh, advertising networks, ad network atau jaringan iklan, yaitu menghubungkan bisnis yang ingin menjalankan iklan dengan situs web yang ingin menghostingnya. Selanjutnya, advertising exchange, programmatic advertising, dan real-time bidding. Ad exchange adalah ruang bagi publisher bertemu dengan advertiser dan menyetujui harga dalam menampilkan iklan mereka. Ad exchange ini mirip seperti ruang trading pada pasar saham, tapi ad exchange ini ditujukan untuk periklanan. Selanjutnya, programmatic advertising adalah metode dalam beriklan dengan menggunakan kolom space yang telah disediakan oleh publisher, contohnya seperti banner space, iklan baris, dan sebagainya. Dengan adanya programmatic ads ini, dapat menjembatani antara publisher dan advertiser. Selanjutnya ada real-time bidding atau RTB adalah cara dalam membeli dan menjual iklan melalui waktu lelang terkini atau waktu pada iklan tersebut terjadi, atau real-time auctions. Artinya, perhitungan waktu transaksi yang dilakukan ketika membuat halaman website tersebut berarti akan dihitung dengan kisaran 100 meter per second.
Display advertising issues ada 3. Yang pertama ada ad fraud atau penipuan iklan, yang kedua viewability atau keterbacaan, dan yang ketiga ad blocking atau pemblokiran iklan. Selanjutnya di situ ada email marketing atau pemasaran email. Email marketing adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email. Affiliate marketing atau pemasaran afiliasi. Affiliate marketing adalah strategi pemasaran di mana seorang pengiklan, misalnya bisnis online, membayar komisi kepada afiliasi pihak ketiga setiap kali upaya pemasaran afiliasi itu menghasilkan konversi yang diinginkan bagi sang pengiklan. Viral marketing atau pemasaran viral. Viral marketing adalah teknik pemasaran yang memanfaatkan jaringan sosial, baik itu melalui dunia maya maupun offline, yang bertujuan untuk bisa menyampaikan pesan dan iklan kepada konsumen di pasaran. Lalu ada lead generation marketing. Lead generation menggambarkan proses akuisisi pelanggan dan langkah-langkah yang mengarahkan calon pelanggan untuk menunjukkan minat pada suatu produk atau layanan. Social, mobile, and local marketing and advertising atau pemasaran dan periklanan sosial, seluler, dan lokal. Social marketing and advertising adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Ada beberapa jenis jejaring sosial, contohnya seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan Instagram, dan lain sebagainya. Lalu mobile marketing and advertising. Mobile advertising adalah segala bentuk iklan yang muncul di handphone atau tablet, yang biasanya dalam bentuk teks di SMS, video, atau banner iklan yang muncul di situs web, atau bahkan yang muncul dalam games. Mobile marketing adalah strategi pemasaran digital multisaluran yang ditujukan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS dan MMS, media sosial, dan aplikasi. Local marketing, the social mobile, local nexus. Seiring dengan social marketing dan mobile marketing, local marketing atau pemasaran lokal adalah tren utama ketiga dalam pemasaran e-commerce, terutama pada tahun 2016 dan 2017. Perkembangan perangkat seluler telah mempercepat perkembangan pencarian dan pembelian lokal. Alat pemasaran baru seperti iklan lokal di jejaring sosial dan situs kesepakatan harian juga berkontribusi pada perkembangan pemasaran lokal. Selanjutnya ada multi-channel marketing, integrating online and offline marketing. Merupakan model bisnis yang di mana penjual atau perusahaan menggunakan lebih dari satu saluran untuk melakukan aktivitas bisnis mereka, seperti dalam hal memasarkan produknya dengan menggunakan berbagai macam saluran seperti email, telepon, billboard, katalog, website, dan lain-lain, dan menggabungkan antara pemasaran online dan offline. Strategi pemasaran online lainnya di sini ada yang pertama customer retention strategies atau strategi penyimpanan pelanggan. Yang kedua personalization one-to-one marketing and internet-based advertising behavioral targeting atau personalisasi pemasaran satu ke satu dan iklan berbasis minat, penargetan perilaku. Yang ketiga customization and customer co-production. Yang keempat customer service. Yang kelima frequently asked questions. Yang keenam, real-time customer service chat systems. Lalu ada strategi harga, yang pertama ada free and premium, yang kedua bundling, yang ketiga dynamic pricing and flash marketing atau harga dinamis dan pemasaran flash strategi, dan yang keempat ada long tail marketing. Teknologi pemasaran internet. Revolusi dalam teknologi pemasaran internet. Yang pertama ada ubiquity atau fakta muncul di mana-mana atau menjadi sangat umum. Teknologi e-commerce merupakan teknologi yang selalu tersedia di segala tempat dan di sepanjang waktu. Hal inilah yang membedakan dengan perdagangan tradisional yang hanya mengacu kepada adanya tempat yang berwujud fisik untuk dikunjungi untuk dapat melakukan transaksi perdagangan. Lalu yang kedua ada global reach atau jangkauan global.
Teknologi e-commerce memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan lintas budaya, batasan wilayah regional dan nasional, serta dengan biaya yang efektif dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Selain itu, total konsumen pelaku bisnis e-commerce dapat dihitung. Lalu yang ketiga, ada universal standards atau standar universal. Standar pelaksanaan teknologi e-commerce bersifat universal di seluruh dunia. Hal ini ditentukan tentunya berbeda-beda dengan perdagangan tradisional, di mana akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu yang selanjutnya ada richness atau kekayaan. Informasi yang tersedia di dalam teknologi e-commerce lebih kompleks dan bervariasi secara kontennya dibandingkan dengan pasar tradisional. Yang selanjutnya ada interactivity atau interaktivitas. Teknologi yang tersedia memungkinkan untuk melakukan komunikasi interaksi antara penjual dan konsumen. Kemudian ada information density atau kepadatan informasi. Teknologi yang tersedia menekan biaya proses, penyimpanan, dan komunikasi, serta meningkatkan kualitas dari informasi yang tersedia, baik dari segi jumlahnya, ketepatan waktunya, dan akurasinya. Yang selanjutnya ada personalization dan customization atau personalisasi atau kustomisasi. Teknologi yang tersedia memungkinkan mempersonalisasikan pesan yang disampaikan kepada individu maupun grup. Dengan kata lain, penetapan target atas pesan-pesan marketing kepada individu yang spesifik dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian pesan terhadap nama, keinginan, dan riwayat pembelian terdahulu dari suatu individu. Customization merupakan merubah produk atau jasa yang dikirimkan berdasarkan kepada pilihan ataupun perilaku sebelumnya. Yang terakhir ada social technology atau teknologi sosial. Teknologi e-commerce mengembangkan penggunanya untuk lebih sosial dengan menyediakan penggunanya untuk menciptakan dan berbagi isi informasi dengan komunitas dunia maya. 4 dampak internet terhadap pemasaran. Yang pertama, memperluas cakupan komunikasi pemasaran dalam arti jumlah orang yang mudah dijangkau serta lokasi yang dapat dijangkau dari desktop hingga ponsel pintar atau singkatnya di mana-mana. Lalu yang kedua, meningkatkan kekayaan komunikasi pemasaran dengan menggabungkan teks, video, dan konten audio menjadi pesan yang kaya. Lalu yang ketiga, memperluas intensitas informasi pasar dengan menyediakan pemasar dan pelanggan dengan informasi yang sangat terperinci tentang konsumen saat mereka bertransaksi di pasar. Lalu yang keempat, lingkungan yang selalu aktif, selalu terhubung yang dibuat oleh perangkat seluler untuk selalu tersedia menerima pesan pemasaran. Salah satu hasilnya adalah perluasan peluang pemasaran yang luar biasa bagi perusahaan. Yang selanjutnya, web transaction logs. Log transaksi adalah sumber utama informasi konsumen di web yang dibangun ke dalam perangkat lunak dan dikelola oleh semua server web untuk mencatat aktivitas pengguna di situs web. Data log transaksi akan menjadi lebih berguna jika digabungkan dengan dua jejak data yang dibuat oleh pengunjung seperti formulir pendaftaran dan database keranjang belanja. Pengguna dibujuk melalui berbagai cara seperti hadiah gratis atau layanan khusus untuk mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran mengumpulkan data pribadi tentang nama, alamat, telepon, kode pos, alamat email yang biasanya diperlukan, dan informasi opsional yang diakuinya sendiri tentang minat dan selera. Saat pengguna melakukan pembelian, mereka juga memasukkan informasi tambahan ke dalam database keranjang belanja. Database keranjang belanja menangkap semua pemilihan item, pembelian, dan data pembayaran. Selanjutnya yaitu cookies dan file pelacakan lainnya. Terdapat 3 jenis file pelacakan utama, di antaranya ada cookie flash, dan suar web. Yang pertama cookie. Cookie adalah file teks kecil yang situs web tempatkan di hard disk komputer pengunjung setiap kali mereka berkunjung, yang memungkinkan situs web untuk menyimpan data tentang pengunjung di komputer dan kemudian mengambilnya. Yang kedua yaitu cookie flash. Cookie flash adalah membuat cookie sendiri. Cookie flash dapat disetel ke tidak pernah kedaluarsa dan dapat menyimpan informasi sekitar 5 MB dibandingkan dengan 24 byte yang disimpan oleh cookie biasa. Yang ketiga yaitu suar web. Suar web adalah file grafik kecil, yaitu 1 pixel yang disematkan di pesan email dan di situs web. Suar web digunakan untuk secara otomatis mengirimkan informasi tentang pengguna dan halaman yang sedang dilihat ke server pemantauan.
Database, gudang data, data mining, dan big data. Database, gudang data, data mining, dan berbagai pengambilan keputusan pemasaran teknik disebut profiling. Profiling ini berada di jantung revolusi dalam pemasaran internet. Profiling menggunakan berbagai alat untuk membuat citra digital bagi setiap konsumen. Yang pertama yaitu ada database. Database adalah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan catatan dan atribut. Contohnya seperti buku telepon. Kemudian, sistem manajemen basis data atau DBMS adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk membuat, memelihara, dan mengakses basis data. DBMS yang paling umum adalah DB2 dari IBM dan berbagai database SQL dari Oracle, Sybase, dan penyedia lainnya. Kemudian ada gudang data. Gudang data adalah database yang mengumpulkan data transaksi dan pelanggan perusahaan di satu lokasi untuk dianalisis secara offline oleh pemasar dan manajer situs. Data berasal dari banyak area operasional inti perusahaan. Tujuan dari data warehouse adalah untuk mengumpulkan semua transaksi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada data mining. Data mining adalah sekumpulan teknik analitik yang mencari pola dalam data database atau data warehouse atau mencari model perilaku pelanggan. Terdapat dua jenis data mining yaitu yang pertama berbasis query dan yang kedua model driven. Selanjutnya ada big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, seringkali dari sumber yang berbeda, dalam kisaran petabyte dan exabyte. Selanjutnya yaitu Hadoop. Hadoop adalah kerangka perangkat lunak sumber terbuka yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan melakukan pemrosesan dari sejumlah besar data. Hadoop dapat memproses segala jenis data dalam jumlah besar. Marketing Automation and Customer Relationships Management atau CRM Systems. Yang pertama yaitu Marketing Automation atau otomasi pemasaran. Otomasi pemasaran adalah alat perangkat lunak yang digunakan pemasar untuk melacak semua langkah di bagian perolehan prospek dalam proses pemasaran. Kemudian, sistem CRM, Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM adalah gudang informasi pelanggan yang mencatat semua kontak yang dimiliki pelanggan dengan perusahaan, termasuk situs web, dan menghasilkan profil pelanggan yang tersedia untuk semua orang di perusahaan. Sistem CRM juga menyediakan perangkat lunak analitik yang diperlukan untuk menganalisis dan menggunakan informasi pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.